Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, utamanya sahabat-sahabat saya yang telah memberikan kritik, saran, usulan, dan masukannya sangat bernilai bagi diri saya, utamanya terkait dengan pengajian ini. Di samping kritik dari para sahabat, teman-teman yang telah diberikan pada saya terkait dengan apa yang selama ini saya jalani dan apa yang saya jalani, itu mereka memberikan masukan yang luar biasa. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam kaitannya dengan kritik-kritik, saran, usulan dan masukan para jamaah, utamanya sahabat-sahabat saya. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita mau memilih untuk menjadi orang baik, boleh. Menjadi orang yang tidak baik, boleh. Masing-masing punya konsekuensi. Saya selalu memberi masukan pada para mahasiswa. Anda boleh jadi orang yang malas dan boleh jadi orang yang rajin. Tetapi semuanya punya konsekuensi. Kalau Anda ingin pintar, rajinlah. Tapi kalau Anda malas, jangan berharap Anda akan jadi pintar. Rajin belajar itu menjadi prasyarat bagi diri Anda untuk menjadi pintar. Belajar apapun, termasuk belajar untuk memahami hidup. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa apa yang saya pilih dalam pengajian saya itu adalah materi-materi yang sifatnya itu menghibur. Konsepnya tafsir. Meskipun dalam beberapa hal saya juga memasukkan unsur indar atau tanzir, bagaimana saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada para jamaah, tidak untuk menakut-nakuti, tetapi sekedar mengingatkan bahwa kebahagiaan yang kita cari itu bisa saja kita cari dengan cara apapun, tapi jangan pernah kita mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Kalau kita cari dengan cara yang salah, yang kita temukan bukan kebahagiaan hakiki, tapi kebahagiaan semu, karena semuanya itu hanya terkait dengan pemenuhan hawa nafsu, pemenuhan keinginan hawa nafsu. Jadi tepatnya, kalau kita ingin sesuatu, inginkan semua itu karena Allah. Kalau semua kita inginkan karena keinginan hawa nafsu, Anda bisa menyesal karena Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Yang Anda temukan hanya kebahagiaan sementara, kebahagiaan semu, dan itu yang disebut dengan fata morgana. Ada beberapa contoh kasus yang sering saya kemukakan begini. Ada seorang yang ingin menikah, seorang laki-laki yang ingin menikah, dia mencari calon istri yang cantik, yang kaya raya, yang pintar, keturunannya orang baik-baik, dan bisa dibanggakan. Dalam bahasa Jawa iso disawang lan diumuke. Akhirnya apa? Dia menyesal. Karena pada saat dia itu sudah punya istri, istri yang kena disawang, kena diumuke itu justru banyak mengecewakan dirinya karena istri itu akan mempertontonkan dirinya kepada banyak orang karena dia itu adalah laki-laki orang adalah orang yang oleh laki-laki itu memang diinginkan, seorang perempuan yang memang penak disawang, nyenengki, sehingga menjadi sawangan banyak orang, menjadi pandangan banyak orang, menjadi orang yang menarik hati orang banyak, sehingga yang justru tampil, yang justru tumbuh pada
diri suaminya itu adalah kecemburuan, kekhawatiran. Sementara sebaliknya ada orang yang menikah betul-betul karena Allah. Dia betul-betul memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku pendamping hidupnya wanita solehah yang bisa mengantarkan diriku untuk menuju ridhomu. Dan jadikanlah diriku menjadi teman hidupnya untuk mendapatkan ridhomu. Lalu Allah menunjukkan seorang perempuan yang di samping tidak cantik, tidak kaya, bukan keturunan orang yang bisa dibanggakan, dan dalam bahasa Jawa raknoti sawang, raknoti umuki. Tetapi karena ridha Allah, dia menjadi orang yang betul-betul mendapatkan sakinah, ketenangan hidup. Di dalamnya ada cinta dan sayang, di balik ada mawaddah dan rahmah, yang pada saatnya kebahagiaan itu akan dirasakan betul karena apa? Allah membersamainya. Dia berjalan di dalam kehidupannya untuk membangun ibadahnya kepada Allah. Kesetiaannya untuk beribadah di dalam hidup rumah tangga itu membuat keduanya berbahagia. Ketika dia punya anak pun, dia cuma menginginkan anaknya jadi orang yang berakhlak karimah. Sehingga ketika suatu saat saya bertanya kepada salah seorang teman saya yang kebetulan itu menjadi bagian dari orang yang saya dambakan, orang yang saya idolakan, saya tanya, putranya sudah jadi apa? Dia tersenyum. Doakan, suksihin. Anak saya tetap menjadi orang yang soleh, yang berbakti kepada kedua bapak ibunya, kedua orang tuanya, dan betul-betul hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya tidak puas, saya melanjutkan. Ada anaknya itu 3 orang. Yang pertama anaknya perempuan. Alhamdulillah anak saya sekarang itu menjadi guru TK di sebuah TK Aisyah Bustarul Atfal di sudut desa. Dia membimbing dan membina anaknya orang banyak. Dia punya suami guru SD Muhammadiyah yang setiap harinya menjadi imam sholat di masjid di dekat TK itu. Saya penasaran tuh, bagaimana kehidupan anaknya. Ternyata hidupnya sangat sederhana, tetapi dia menunjukkan kebahagiaan bersama suaminya. Betul-betul dia cintai pekerjaannya, dan betul-betul dia mencintai anak didiknya. Dia bahagia bersama anak-anak didiknya, anak-anak TK itu. Bahagia bersama suaminya dan 1 orang anaknya. Alhamdulillah. Dia mengatakan, inilah rahmat Allah, kata teman saya, yang telah diberikan Allah pada diri saya. Dan saya sangat senang melihat anak saya menjadi guru TK Aisyah Bustan Atfal. Saya pancing dia, wah, dia sudah jadi orang kaya. Iya, Alhamdulillah, dia kaya hati. Dia punya kekayaan hati meskipun dia tidak kaya harta. Karena harta yang banyak itu tidak akan punya makna ketika orang itu tidak punya kekayaan hati. Luar biasa. Ini sebuah inspirasi yang luar biasa bagi diri saya. Saya tidak sempat bertanya anak yang kedua dan anak ketiga jadi apa. Tapi dari anak pertama yang saya lihat saja itu saya bisa membayangkan betapa bahagianya kedua orang tuanya. Melihat anaknya mendapatkan kebahagiaan hidup karena hidupnya diisi dengan keinginannya untuk mendapat ridha Allah dengan mengerjakan sesuatu yang insya Allah banyak beri manfaat bagi banyak orang. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa hidup ini sebuah pilihan. Dan saya kepada para mahasiswa, kepada para siswa saya, kepada para sahabat saya, dan juga kepada diri saya sendiri, selalu mengatakan, yuk kita memilih yang terbaik di antara yang baik. Dan pilihan yang terbaik itu adalah pilihan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, yaitu memilih menjalani hidup dengan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang disebut sebagai sabilullah. Sementara ada jalan-jalan lain yang disebut suburut tawud atau suburus syaiton, jalan-jalan setan, jalan-jalan tawud. Jalan-jalan tawud banyak sekali. Jadi jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah itu banyak sekali, yang dulu pernah saya sampaikan. Rasulullah itu pernah menggambarkan jalan yang bukan jalannya Allah itu banyak sekali, beragam. Tapi jalan Allah itu hanya satu, Shiratal Mustaqim, jalan yang lempang, yang harus dia jalani ketika dia ingin mendapatkan ridho dari Allah. Dan setiap orang yang menjalani hidup untuk mencari ridho Allah, itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup
di dunia dan di akhirat kelak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkait dengan ini saya pernah membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa, tepatnya pada ayat 76. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asy-syaitan. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Oleh karena itu, perangilah teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat setan itu. Karena sungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kalau kita ingin tetap menjadi orang yang beriman, ayo bersegeralah untuk berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena hanya dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sementara orang-orang kafir itu dengan senangnya berperang di jalan Tauhid, jalan yang menyimpang dari jalan Allah. Disinilah kita diperintahkan untuk memerangi teman-temannya setan. Jadi musuh kita itu setan dan kawan-kawannya yang harus kita perangi. Karena itu Allah mengingatkan tipu daya setan itu banyak sekali. Tetapi setan itu lemah di hadapan orang-orang yang beriman yang senantiasa berperang, berjuang, berjihad di jalan Allah. Tetapi banyak orang yang tidak yakin dengan apa yang dinyatakan Allah di dalam ayat ini, sehingga mencari-cari jalan untuk mendapatkan sesuatu yang dia gambarkan sebagai sesuatu yang lebih bermakna. Sehingga ketika dia berjalan, dia justru menyimpang dari jalan Allah karena mendapatkan sesuatu yang menggiurkan di dunia ini. Itu seperti yang saya ceritakan dulu. Banyak orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang yang punya jabatan tinggi, merasa puas dengan apa yang dia peroleh karena dia telah memperoleh sesuatu yang diharapkannya, diinginkannya. Padahal dia peroleh semuanya itu dengan jalan yang salah. Naudzubillah min dzalik. Sementara banyak orang yang dicemooh, dicela, dihina, diremehkan, direndahkan karena tidak mendapatkan perolehan-perolehan duniawi seperti mereka. Karena mereka betul-betul hanya ingin berjalan di jalan Allah. Tetapi yang sesungguhnya terjadi, orang-orang yang diremehkanlah itulah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Dia memperoleh sesuatu berdasarkan apa yang diharapkannya dari Allah, yaitu ridha Allah. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan ridha Allah. Sehingga semua perolehan dunia itu tidak penting ketika dibandingkan dengan ridha Allah. Dan itulah yang dipilih oleh Rasulullah, Nabi Muhammad SAW dan para Rasul yang lain. Yang dipilih oleh para sahabat dan salafus salih. Orang-orang yang hanya mendapatkan ridha Allah, sehingga karena yang didambakan itu hanya ridha Allah, hartanya digunakan untuk mencari ridha Allah. Waktunya dimanfaatkan untuk mencari ridha Allah. Semua potensinya dicurahkan untuk dia gunakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dia korbankan semuanya hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan orang-orang yang bertakwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya harus mengatakan di dunia ini hanya ada dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan setan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, jalan Allah dan jalan setan. Jalan Allah dan jalan Tauhid. Jalan Allah itu adalah jalan yang lurus, yaitu jalan keimanan, jalan yang dilalui oleh orang untuk mentauhidkan Allah. Jalan untuk mendapatkan tauhid tersebut dan berjihad untuk meninggikan panji-panji tauhid. Jalan yang ditempuh oleh para nabi, para syuhada, orang-orang saleh. Jalan yang ditempuh oleh para ulama, para mujahidin. Jalan yang penuh dengan onak dan duri serta berbagai beban yang sangat berat. Tetapi jalan itulah yang akan menjadikan orang itu merasa ringan untuk menghadapi itu. Karena dia hidup dengan iman. Akan menjadi ringan karena keyakinan mereka akan balasan yang sangat besar dari Allah
berupa balasan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di dunia dia akan mendapatkan kebahagiaan karena dia telah mendapatkan ridha Allah. Di akhirat dia akan berbahagia karena mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkait dengan keimanan. Bagi orang yang beriman, inilah pilihan yang terbaik. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tentu saja mereka tidak tertarik untuk memilih jalan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, jalan yang kedua adalah jalan yang disebut jalan tauhid, yaitu jalannya para pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu memilih jalan yang banyak berseberangan dengan jalan yang ditawarkan oleh Allah. Jalannya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Jalan orang-orang yang memerangi dakwah dan menegakkan syariat dengan lisan, dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itu bisa terdiri dari berbagai macam kalangan. Ada orang-orang yang disebut dengan orang-orang jahat, yang bisa menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk menghambat dakwah Islam. Termasuk mereka adalah para pemimpin yang zalim, para ulama su, dan orang-orang yang menjadi pengikut mereka, yang dengan serta-merta mereka itu mendukung gagasan dan sepak terjang orang-orang yang memang dengan sengaja berjalan di jalan setan, di jalan tauhid, yang mereka itu dengan lantang meneriakkan bahwa kebenaran dari Allah itu adalah kesalahan dan kebatilan itu adalah kebenaran. Dan mereka menguatkan diri mereka dengan kekuatan-kekuatan yang handal untuk menghambat orang-orang yang sedang berjalan di jalan Allah. Mereka selalu menghambat para mujahid yang tengah berjihad di jalan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mengutip sebuah ungkapan dari At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, di dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan begini, orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, serta yakin dengan janji-janji Allah untuk orang yang beriman. Mereka adalah orang yang selalu berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dan melalui cara-cara yang diatur oleh Allah di dalam syariat Allah, yang telah Allah syariatkan pada hambanya. Sementara orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan mendustakan para rasulnya dengan apa yang dibawa. Mereka berperang di jalan tauhid. Mereka berperang dalam ketaatan kepada selain Allah melalui jalan setan serta cara berpikir yang berseberangan dengan prinsip syariat Allah. Dan mereka mencari pengikut untuk berjuang melawan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kalau Anda berhadapan dengan orang itu, perangilah mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut setan. Mereka orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Mereka orang-orang yang senantiasa taat kepada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Mereka lah orang-orang yang memerangi Allah. Mereka lah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah tertipu oleh tipu daya setan. Mereka itu sesungguhnya sangat lemah. Dan jangan pernah takut pada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut setan, yang karena itu setan pun membantu mereka untuk melalui jalan-jalan yang mereka pilih. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya lemah karena mereka hanya mendapatkan perlindungan yang sangat lemah dari setan yang tidak pernah berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan yang datang dari Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada ayat lain yang menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap, yaitu pada surat An-Nisa ayat 104. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima."
Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuh-musuhmu itu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderita kesakitan. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak pernah mereka harapkan. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah janji Allah. Orang-orang kafir itu kelihatannya kuat, padahal mereka itu lemah. Karena mereka tidak pernah akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika kamu sakit, kamu menderita, mereka juga menderita dan sakit. Kenapa? Mereka berjuang bukan di jalan Allah, mereka berjuang di jalan setan, dan mereka hanya berharap mendapatkan taburan kenikmatan dari setan yang mereka jadikan sebagai sembahan. Mereka lupa bahwa pemilik alam ini adalah Allah, yang selalu akan memberikan yang terbaik kepada yang menaatinya. Mereka lupa bahwa mereka diciptakan Allah dan harus taat kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pembiaran dari Allah. Inilah yang disebut istidraj. Mereka dibiarkan sesat seolah-olah mereka mendapat kenikmatan berupa kenikmatan yang mereka dambakan. Padahal itu semua adalah kenikmatan semu yang pada saat yang akan ditarik oleh Allah, akan dicabut oleh Allah, dan pada saat yang tepat Allah akan memberikan adab kepada mereka berupa adab yang pedih. Sementara orang yang beriman, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, mereka pada akhirnya akan mendapatkan nikmat dari Allah berupa maghfirah dan rahmatnya, sehingga mereka akan mendapatkan kemenangan yang sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari ayat ini, ibrah dari ayat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya. Yang pertama, persoalan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, keikhlasan dan sejauh mana kita beritiba kepada Rasulullah SAW itu tergantung pada kadar keimanan kita sebagai seorang hamba Allah. Jihad fisabilillah merupakan pengaruh dari keimanan, konsekuensinya dan kehendaknya sebagaimana berperang di jalan tauhid, termasuk cabang kafiran konsekuensinya. Jadi kalau kita itu menjadi orang beriman, kita akan menikmati jalan Allah yang kita lalui, sementara ketika kita itu tidak beriman, kita justru akan terus mengikuti jalan tauhid yang pada saatnya justru akan menyengsarakan diri kita. Yang kedua, orang-orang yang berperang di jalan Allah itu harus punya kesabaran yang luar biasa, harus menjadi orang yang tahan banting. Karena itu banyak orang-orang yang senantiasa bersabar di jalan Allah karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada dirinya. Sementara orang-orang yang berkawan dengan para setan itu tidak pernah bersabar dan tidak pernah tahan banting. Karena apa? Mereka itu hanya mendapatkan kesenangan sementara. Dan kalaupun mereka terlihat sabar dan tahan banting, itu karena mereka terlena karena setan telah membelenggu mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di atas kebenaran itu lebih berhak untuk bersabar dan tahan banting. Karena Allah menjanjikan, ketika kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit sebagaimana kamu menderitanya, sedangkan kamu berharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 104 misalnya. Yang ketiga, para jamaah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu orang-orang yang berpegang teguh dengan tiang yang sangat kuat. Ini metafor yang luar biasa. Apa tiang yang disebut tiang yang sangat kuat itu? Yaitu kebenaran yang datang dari Allah. Mereka bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Orang-orang yang memiliki tiang yang kuat itu dituntut oleh Allah untuk lebih bersabar, berani, punya keteguhan dan punya semangat untuk berjihad. Berbeda dengan orang-orang yang berada di atas kesalahan, mereka tidak pernah berpegang pada tiang yang kuat, mereka hanya berpegang pada tiang yang rapuh, yang dia sangka adalah tiang yang sangat kuat, yang pada saatnya mereka akan ambruk bersama dengan tiang-tiang yang mereka pegang. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini dijelaskan bahwa tipu daya setan itu sangat lemah. Tipu daya setan itu adalah cara yang tersembunyi yang ditempuh untuk menimpakan bahaya kepada musuh-musuhnya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa setan itu meskipun telah mencari cara untuk dapat mengalahkan lawannya, namun jika berhadapan dengan kebenaran yang datang dari Allah dan rencana Allah, maka tipu daya setan itu tidak berarti apa-apa. Mereka akan rontok, mereka akan kalah, mereka akan hancur dengan sehancur-hancurnya
karena Allah tidak ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini pada diri kita hanya dua pilihan yang harus kita pilih. Memilih jalan Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang terbaik dari Allah, atau memilih jalan tauhid yang pada ketika orang memilih jalan tauhid seolah-olah dia mendapatkan kenikmatan, padahal dia adalah orang-orang yang dibiarkan oleh Allah menikmati sesuatu yang pada akhirnya menjerumuskan mereka kepada kebinasaan, karena pada akhirnya mereka akan mendapatkan adab dari Allah pada saat yang tepat. Jika kita pilih jalan Allah, wajib bagi kita untuk menyerahkan semua harta kita, waktu kita, perhatian kita, bahkan jiwa kita untuk berperang melawan setan dan para pengikutnya. Setelah itu, yakinlah bahwa kemenangan dan kemuliaan akan berpihak pada para pejuang di jalan Allah, para mujahid yang berjalan di jalan Allah. Sementara mereka yang berjalan di jalan setan akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Mereka adalah orang-orang yang akan hancur bersama dengan tauhid yang mereka jadikan sebagai sesuatu yang mereka pegang, yang dianggap menjadi pelindung. Karena setan tidak akan pernah menang. Setan tidak akan pernah bisa menghadapi apa yang menjadi kehendak Allah. Pada saatnya mereka akan terkalahkan karena izin Allah, tetapi banyak orang yang tidak tahu karena mereka telah terlena oleh godaan setan. Jadi sekali lagi, mari kita berpegang pada tali Allah, berpegang pada ajaran Allah, berpegang pada syariat Allah, berjihadlah di jalan Allah. Karena janji Allah pada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang selalu mengikuti jalan-jalan yang berseberangan dengan jalan Allah, mereka pada akhirnya akan mendapatkan kehancuran, kebinasaan, dan mendapatkan adab dari Allah, karena inilah ancaman dari Allah yang akan diberikan oleh Allah pada mereka pada saat yang tepat dan pada saat di mana mereka tidak akan lagi mendapatkan pertolongan dari Allah karena mereka sudah menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.